Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Ada beberapa informasi, ada beberapa kabar yang ingin gua bahas di konten kali ini ya, dari berbagai sumber termasuk juga dari Fabrizio Romano. Oke, dari Fabrizio Romano langsung aja nih disebutkan bahwa dengan situasi Casemiro yang kabarnya akan cabut dan memang sudah dikonfirmasi juga akan selesai di Manchester United di musim panas nanti. Ya, Manchester United dikabarkan oleh sang jurnalis ini bisa bergerak secara besar-besaran untuk gelandang di musim panas. Mereka bahkan bisa mendatangkan satu atau dua pemain tengah ya. Menurut gua kabar ini kan juga sudah sering berputar terkait dengan rencana Manchester United dan ternyata rencananya tidak berubah ya, walaupun ada pergantian head coach misalnya. Karena kabar ini sendiri kan sudah ada bahkan semenjak awal musim ini ketika Manchester United berusaha untuk bergerak mendatangkan Carlos Baleba di penghujung bursa transfer musim panas, karena memang pada saat itu bersama dengan Ruben Amorim dinilai memang ada kebutuhan ya kan untuk pemain lini tengah. Namun ya dengan segala keterbatasan Manchester United tidak bisa nih mendatangkan pemain tengah. Lalu spekulasi terus beredar, bahkan ada yang mengatakan mungkin akan ataupun mengabarkan ya, ada kemungkinan Manchester United bergerak di bursa transfer musim dingin kali ini untuk pemain tengah, tapi semakin kecil peluang tersebut. Namun tidak dengan pergerakan atau rencana pergerakan di bursa transfer musim panas nanti. Bahwa memang lini tengah ini akan menjadi prioritas dari Manchester United. Ya, Casemiro cabut dari Manchester United artinya ada budget gaji ya yang Manchester United bisa pakai ini sebagai operasional bergerak di bursa transfer musim panas nanti. Apakah misalnya menawarkan nilai gaji juga ya untuk pemain yang ingin didatangkan, karena Casemiro akan lepas secara gratisan. Jadi harapan untuk bisa mendapatkan pemasukan dari transfer keluar ini tidak terjadi untuk Casemiro. Namun Manchester United tetap bisa mendapatkan pemasukan dari transfer ya, pemain keluar itu dari nama-nama lain. Salah satunya adalah disebutkan oleh Telegraph kalau Marcus Rashford ini, yang memang kabarnya sebelumnya dikatakan oleh Fabrizio Romano ya, memang Rashford nampaknya punya keinginan untuk ke Barcelona. Barcelona juga sangat happy dengan Marcus Rashford. Tapi ada hal yang harus dinegosiasikan, yaitu gaji dari Marcus Rashford harus diturunkan. Di sisi lain ada juga nampaknya mungkin semacam kayak ancang-ancang kalau Barcelona akan menawar ya untuk transfer Marcus Rashford yang sebenarnya ada klausul pembelian dari peminjaman tersebut adalah di angka 30 juta euro, tapi kabarnya ya ada kemungkinan itu akan berusaha untuk dinegosiasi. Aneh juga sih menurut gue ya, karena itu sudah termasuk klausul, tapi kenapa harus dinegosiasi lagi? Nah, kabar dari Telegraph justru mengatakan kalau ada kemungkinan kalau Michael Carrick nih ya, kalau Michael Carrick tetap berada di Manchester United sebagai head coach musim depan dan juga musim-musim selanjutnya, dia ingin mengambil Marcus Rashford. Wow, ini kabar yang menurut gue menarik nih, bagaimana menurut Sobat Football United. Jadi Marcus Rashford ada kemungkinan ingin dikembalikan lagi ke Manchester United. Sementara gue ingat betul ya, proses Marcus Rashford cabut ini kan memang di periode dari Ruben Amorim. Ada ketidakcocokan dari sisi teknis dan juga sisi karakter. Menurut gue seperti itu. Dan mungkin juga ada kebutuhan dari sisi manajemen, karena misalnya dengan cabutnya Marcus Rashford, maka Manchester United akan menghemat budget gaji, karena bersama dengan Casemiro, Rashford ini juga termasuk pemain yang memiliki gaji tinggi nih di Manchester United. Lalu biaya transfer juga ya. Kalau Rashford ini dilepas dengan angka tertentu, maka Manchester United akan mendapatkan pemasukan, dan pemasukan dari Rashford ini akan dihitung sebagai 100% income, keuntungan, profit. Kenapa? Ya, Rashford dinilai sebagai pemain yang memang berasal secara internal dari Manchester United. Spekulasi-spekulasi seperti ini menurut gue pastinya akan terus terjadi.
terutama untuk pemain-pemain yang saat ini sedang dipinjamkan oleh Manchester United, termasuk juga Marcus Rashford. Karena itu tadi ada pergantian head coach. Gua sendiri sebenarnya berharap ya, apapun keputusan manajemen ini disesuaikan juga dengan kebutuhan tim. Karena misalnya kalau kita berbicara terkait dengan Rashford, ada di mana sih posisi Marcus Rashford? Di sistem 4-2-3-1 dia ada di sayap serang sebelah kiri. Nah, bagaimana situasi sayap serang sebelah kiri Manchester United saat ini? Oke, kita ada pemain yang sedang cedera ya, Patrick Dorgu dengan segala plus minusnya. Lalu kita juga ada Matheus Cunha yang bisa juga dimainkan di sana. Dengan karakter yang berbeda juga menurut gue dibanding dengan Dorgu. Cunha nampak lebih teknikal ya dibanding dengan Dorgu yang lebih agresif. Bagaimana dengan Marcus Rashford? Gue menilai ya dengan dua pemain ini Rashford tidak ada tempat gitu loh. Karena ya Rashford punya karakter tersendiri. Tapi kalau harus memiliki 3 pemain di satu posisi sangat tidak ideal menurut gue. Apalagi kalau melihat misalnya Rashford pastinya gaji itu juga tidak akan murah kan ya. Dia masih ada kontrak, dan kalau ada kontrak baru pun juga gue yakin pasti gajinya tetap akan tinggi. Dan gue sendiri melihat juga sang pemain nampaknya sudah tidak ingin balik ke Manchester United gitu. Dia kayaknya memang lebih enjoy dengan waktunya di Barcelona. Gue sendiri juga melihat kebutuhan pemain ataupun ya pemain baru tuh ada di posisi lain, dan dengan cabutnya Marcus Rashford ini justru akan memberikan peluang ke sana dari sisi finansial misalnya, karena ya seperti gue katakan ya ada penghematan dari sisi gaji dan juga pemasukan dari sisi transfer keluar. Nah, ini menarik menurut gue. Tapi gimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Drop di kolom komen ya. Dari Talksport yang dikabarkan, nah ini yang menarik nih. Gareth Southgate dikabarkan akan kembali ke manajemen di musim panas ini. Gue sempat menyinggung terkait dengan hal ini ya, Gareth Southgate, karena ada nama Steve Holland, di mana Steve Holland ini cukup lama bekerja sama dengan Gareth Southgate di tim nasional Inggris, dan cukup sukses ya 2 kali ke final Euro, sesuatu yang menurut gue ya terlepas dari gaya permainan dan lain-lain, tapi ini merupakan hal yang besar gitu ya untuk tim nasional Inggris dengan segala catatan prestasinya di beberapa turnamen besar terakhir. Ada satu faktor juga menurut gue yang menarik, bagaimana Gareth Southgate ini kabarkan kan dekat dengan petinggi-petinggi Ineos. Nah, apakah tujuannya akan ke sana? Di sisi lain, Michael Carrick ada pertanyaan juga nih, kenapa kok dia sebagai interim ya kan? Kenapa dia tidak langsung sebagai permanen? Apakah memang ada jalan menuju ke sana? Ini juga gue nggak tahu, masih spekulasi. Tapi yang jelas manajemen Manchester United nampaknya dari hal yang terjadi sebelumnya ya dengan Ruben Amorim, dengan Dan Ashworth, mereka salah satu faktor terbesar juga adalah mereka mencari sosok yang bisa bekerja sama, sosok yang bisa bersinergi gitu ya dengan rencana-rencana mereka, dengan visi-visi mereka. Nama Gareth Southgate jelas tidak populer karena bagaimana gaya permainan tim nasional Inggris, walaupun ada hasil yaitu menjadi runner up di Euro 2 kali kan. Tapi ini menarik gitu karena di salah satu video gue katakan, dan juga dipertegas oleh, gue lupa oleh Andy Mitten kayaknya ataupun dari jurnalis lain, bahwa Manchester United ini mencari profil head coach bukan manajer. Dan profil head coach ini memang lebih melekat di pelatih tim nasional dibanding klub. Karena kalau klub lebih banyak fungsi sebagai manajer gitu ya. Sementara kalau di tim nasional memang lebih banyak sebagai head coach, sehingga ya gue lihat misalnya kayak nama Gareth Southgate ataupun juga Thomas Tuchel ini memiliki peluang yang tidak kecil gitu untuk bisa dipilih menjadi head coach Manchester United permanen musim depan. Walaupun tentu saja sekali lagi nama dari Michael Carrick juga tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ya tergantung bagaimana penampilan Manchester United saat ini, bagaimana hasil nanti di akhir musim, dan juga rencana-rencana selanjutnya. Kalau ternyata dia dinilai sebagai dia bisa memberikan hasil, itu satu dulu. Nomor 2, dia dinilai sebagai sosok yang bisa bersinergi dengan manajemen kali ini, ya pasti punya peluang besar ya untuk diteruskan sebagai nama permanen. Dan terkait dengan diteruskan sebagai nama permanen, Joshua Zirkzee dikabarkan oleh Samuel Luhrs dari The Sun menginformasikan bahwa Joshua Zirkzee ini
ingin tetap bertahan di Manchester United walaupun saat ini kita tahu bagaimana memang menit bermain dari sang pemain ini sangat kecil ya, sangat tipis sekali. Nah, ini menurut gua menarik ya, artinya dia harus siap dengan posisinya karena menurut gua memang rencananya lebih ke Sesko pastinya yang ditempatkan sebagai penyerang utama, paling tidak proyeksi selanjutnya, tapi ada juga nama-nama lain kan seperti kayak Bryan Mbeumo misalnya, tergantung kebutuhan tim. Artinya persaingan akan keras, menit bermain belum tentu akan banyak. Dia harus siap menurut gue dengan hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Gue sendiri sih merasa bahwa besar peluang Joshua Zirkzee akan cabut di musim panas nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen pendapat lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.